Hai, selamat datang di video pembelajaran Kita Semua Data Analis. Hari ini kita akan bahas kenapa di era sekarang, semua orang sebenarnya adalah seorang data analis, baik disadari maupun tidak. Jadi, apa sih sebenarnya data analis itu? Data analis adalah orang yang mengolah data hingga menjadi insight, yaitu pemahaman baru yang berguna. Biasanya insight ini disajikan dalam bentuk visualisasi data atau laporan yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Sederhananya, data analis itu kayak penerjemah dari data mentah jadi informasi yang bermakna. Ada 4 jenis analisis data yang umum digunakan. Pertama, deskriptif analisis. Ini menjawab pertanyaan, apa yang sudah terjadi? Kedua, diagnostik analisis. Kenapa itu bisa terjadi? Ketiga, prediktif analisis. Apa yang mungkin terjadi di masa depan? Dan terakhir, preskriptif analisis. Apa yang sebaiknya dilakukan? Semua jenis ini punya peran masing-masing, tergantung kebutuhan dan konteksnya. Namun diharapkan semua analisis kita sudah mengarah ke preskriptif analisis, di mana analisis ini yang memiliki output insight. Seberapa penting sih insight? Contoh kasus pada perusahaan Netflix. Secara umum, kita tahu bahwa Netflix dahulu adalah perusahaan persewaan DVD film, sampai akhirnya menjadi perusahaan aplikasi nonton film paling besar saat ini. Mengambil contoh salah satu kasus keberhasilan Netflix dalam menganalisis atau mengolah data adalah ketika mereka merancang film pertamanya. Bisa dilihat di slide, ada beberapa data yang dimiliki Netflix sebagai tempat penyewaan DVD. Pertama, ketertarikan penyewa film akan genre drama politik dan thriller. Kedua, para penyewa menyukai film karya sutradara David Fincher. Ketiga, para penyewa menyukai film-film yang dibintangi Kevin Spacey. Dari 3 variabel data tersebut, Netflix mengkombinasikannya menjadi sebuah insight baru, yaitu film House of Cards versi Netflix. Dan sejak itu Netflix terus berkembang dengan formula yang sama hingga sekarang. Sehingga penting banget buat bedain antara data, informasi, observasi, dan insight. Insight bukan sekadar data mentah, bukan juga informasi biasa. Insight adalah kemampuan untuk menemukan pola baru dari data yang sebelumnya tidak terlihat. Dengan insight yang tepat, kita bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dan berdampak. Lalu, kenapa kita semua data analis? Yang sering terjadi adalah banyak orang tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sudah menjalankan peran sebagai data analis. Mereka punya banyak data, tapi sayangnya, data itu hanya berhenti sebagai deskripsi. Misalnya laporan mingguan, rekap Excel, angka-angka hasil input sistem, semuanya hanya jadi rutinitas tanpa diolah lebih lanjut. Padahal, kalau kita sedikit meluangkan waktu untuk mengolah dan memahami polanya, data itu bisa jadi insight yang sangat berharga. Tujuan saya di video ini adalah mengajak teman-teman semua untuk naik kelas. Dari sekadar melihat angka, jadi bisa menggali makna. Dari sekadar bikin laporan, jadi bisa memberi arahan. Karena kalau kita bisa memaksimalkan data yang sudah kita punya, maka kita bisa bikin keputusan yang lebih tepat dan berdampak besar. Terus, gimana sih proses jadi data analis? Dimulai dari pengumpulan data. Kadang kita tidak sadar, data itu udah ada, cuma belum dikumpulin atau belum dimanfaatkan. Makanya, penting untuk punya kesadaran data di tiap lini. Setelah data terkumpul, kita perlu mengenali data tersebut. Bicara sama pemilik data, tanya detailnya, dan pahami setiap variabelnya. Lalu kita juga harus mengerti proses bisnis, dari mana data itu berasal. Dengan memahami proses bisnis end-to-end, kita jadi tahu konteksnya. Langkah berikutnya, definisikan masalahnya. Apa sih yang mau dicari atau dipecahkan lewat data ini? Proses ini bisa menggunakan cara seperti 5W, fishbone diagram, dan lain sejenisnya. Setelah itu, baru kita masuk ke proses pengolahan data, bisa pakai Excel, SQL, bahkan Python. Dan hasil akhirnya, seperti contoh di awal, di mana kita mencoba menemukan pola-pola baru untuk menjadi insight yang siap disampaikan.
Insight yang bagus perlu disampaikan dengan baik. Visualisasi data membantu user atau manajemen lebih cepat memahami isi laporan kita. Alatnya bisa Excel, Power BI, atau lainnya. Yang terpenting, kita juga harus bisa public speaking agar penyampaiannya meyakinkan. So, kurang lebih begitu proses analisis data. Jadi selama ini sudah kita lakukan kan? Lalu, pertanyaan yang sering muncul, apakah AI akan menggantikan data analis? Jawabannya, AI bisa sebagai support, tapi belum bisa menggantikan sepenuhnya. AI bisa bantu di tahap cleaning, analisis cepat, bahkan membuat laporan otomatis. Tapi, AI tidak bisa menggantikan sisi manusia. AI tidak mengerti konteks bisnis, budaya perusahaan, dan tidak punya empati ke stakeholder. Insight yang kuat itu gabungan antara data, cerita, dan pemahaman manusia yang belum bisa ditiru mesin. Ingat, insight tanpa aksi adalah ilusi. Jadi, jangan cuma pinter ngolah data, tapi juga harus bisa menyampaikan dan mendorong aksi nyata. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga kamu jadi makin semangat belajar data dan sadar bahwa di pekerjaan atau kehidupan sehari-hari, kita semua adalah data analis.